Ekonomi kreatif, kompetensi dasar, menganalisis ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Membuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan mengenai ekonomi kreatif. Indikator pencapaian kompetensi, menganalisis ekonomi kreatif, menyimpulkan hasil analisis mengenai ekonomi kreatif. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL yang menuntun peserta didik mampu mengamati, membaca, menuliskan permasalahan, menganalisis, melakukan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya tentang ekonomi kreatif, serta memiliki sikap religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Lingkup materi ekonomi kreatif. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni, dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film video, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer, dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Di era globalisasi, di mana antara negara di dunia tanpa memiliki batas, jarak, dan waktu, maka dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks, sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tidak ternilai dalam kompetensi dan pengembangan ekonomi. Ekonomi kreatif yang dimulai sejak 2006 tersebut dapat melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif. Hasil ekonomi kreatif dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Misalnya, yang dikembangkan di Bandung yaitu industri kreatif, fashion, dan sepatu yang banyak diminati dari daerah lain, sehingga banyak wisatawan lokal dan mancanegara berbelanja di Bandung. Potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah yang melakukan kegiatan kreatif secara rutin dengan tujuan memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal dan dunia. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah antara lain sebagai berikut. Bandung, misalnya Braga Festival. Jakarta, misalnya PRJ, Festival Kota Tua. Di Jember, misalnya Jember Fashion Carnival. Di Bali, misalnya Bali Fashion Week. Di lingkungan sekitar yang sering kita jumpai, pasar malam, festival jajanan, dan lain sebagainya. Pembagian kelompok. Peserta didik bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan arahan dari guru. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian terdapat jenis penilaian. Yang pertama, penilaian kehadiran dilihat dari absensi. 2. Sikap selama berdiskusi. 3. Penilaian diri sendiri dilakukan setelah diskusi. 4. Penilaian antar teman dilakukan setelah diskusi. 5. Keterampilan presentasi selama diskusi. 3. Pengetahuan post-test dikerjakan secara kelompok. Kegiatan diskusi, aktivitas kelompok, mengisi LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Petunjuk, lakukan analisis terhadap video tentang ekonomi kreatif dengan panduan pertanyaan berikut ini. Sebutkan usaha ekonomi kreatif yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. 2. Mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha antara modal dan kreativitas. 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat. Tulislah hasil diskusi kalian pada lembar kerja peserta didik ini, kemudian presentasikan hasilnya. Aktivitas setelah diskusi.
Yang pertama, presentasi oleh setiap kelompok, dan kemudian kelompok lain menanggapi. 2. Menarik kesimpulan. 3. Mengisi LKPD pengetahuan. 4. Mengisi lembar penilaian diri sendiri. 5. Mengisi lembar penilaian antar teman. 6. Refleksi kegiatan. Yang terakhir, penutup. Kegiatan selanjutnya mengamati contoh gambar ekonomi kreatif. Disajikan beberapa gambar-gambar mengenai ekonomi kreatif dan peserta didik bisa mengamatinya, serta guru mengajukan pertanyaan pemantik dengan menunjukkan gambar ekonomi kreatif dan peserta didik menyebutkan nama jenis ekonomi kreatif tersebut. Selanjutnya disajikan berbagai gambar yang termasuk ekonomi kreatif pula. Disajikan gambar ekonomi kreatif yang sedang viral pada saat ini. Selanjutnya, terdapat gambar pula contoh ekonomi kreatif yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Kemudian, peserta didik mengamati video pembelajaran di mana setiap link menampilkan video pembelajaran yang berkenaan dengan contoh-contoh ekonomi kreatif maupun materi ekonomi kreatif. Berikutnya, kegiatan diskusi. Dalam aktivitas kelompok, yang dilakukan peserta didik adalah yang pertama, mengisi LKPD kelompok. Petunjuk: lakukan analisis terhadap video tentang ekonomi kreatif dengan panduan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan usaha ekonomi kreatif yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kedua, mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha antara modal dan kreativitas. 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha agar produk yang dihasilkan disukai masyarakat. Tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja peserta didik ini, kemudian presentasikan hasilnya. Kesimpulan, ekonomi kreatif mempunyai 14 ragam, yaitu 14 sektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Produk ekonomi kreatif mempunyai nilai jual tinggi jika mengandung unsur-unsur kreatif utamanya. Unsur penunjang lainnya dari berbagai sudut, seperti merupakan produk baru atau produk lama tapi dengan inovasi yang baru. Kreativitas yang dimiliki pengusaha merupakan hal penting agar produknya disukai masyarakat. Terima kasih. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kompetensi inti. Kompetensi inti 3, pengetahuan. Berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 4, keterampilan. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar, menganalisis ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
membuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, membuat kesimpulan hasil analisis mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Next. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL yang menuntun peserta didik untuk mampu mengamati, membaca, menuliskan permasalahan, menganalisis, melakukan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, serta memiliki sikap religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Pembagian kelompok. Peserta didik bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan arahan dari guru. Peserta didik membagi tugasnya masing-masing dalam kelompok, di mana jenis penilaiannya terdiri dari 7 poin. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, pretest secara lisan dan klasikal. 3, sikap dalam berdiskusi. 4, penilaian diri sendiri setelah mereka melaksanakan diskusi. 5, penilaian antar teman dilakukan setelah diskusi. 6, keterampilan. Keterampilan dalam mempresentasikan hasil analisis dalam kelompok masing-masing. 7, pengetahuan atau post-test dikerjakan secara kelompok. Selanjutnya, kegiatan diskusi. Setelah mengamati dan menganalisis gambar dan video pembelajaran, siswa mengisi LKPD yang dilakukan secara kelompok. Kedua, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Kelompok yang lain menanggapi. Ketiga, menarik kesimpulan. 4, penguatan oleh guru. 5, refleksi pembelajaran. 6, mengerjakan post-test LKPD penilaian pengetahuan. 7, mengerjakan penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. 8, penutup. Selanjutnya, sebelum mereka melaksanakan diskusi, mereka akan mengadakan soal pretest. Soal pretest disampaikan secara lisan. Sebutkan pusat keunggulan ekonomi. Ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi mencakup pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Adapun pengaruhnya sebagai berikut. Yang pertama, migrasi penduduk. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan ekonomi. Kedua, transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi membawa pengaruh besar. Sarana transportasi mendukung mobilitas penduduk. 3, lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial ekonomi sebagai perantara hubungan timbal balik pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar tempat pusat keunggulan ekonomi. 4, pendidikan. Adanya pusat keunggulan ekonomi mendorong untuk kemajuan teknologi dan pengetahuan yang memadai. Kelima, pekerjaan. Adanya pusat keunggulan ekonomi membuka lapangan pekerjaan yang luas. Mengamati gambar. Gambar yang diamati yang pertama migrasi penduduk.
Kedua, transportasi. 3. Pendidikan. 4. Lembaga sosial ekonomi. Langkah selanjutnya, mengamati video pembelajaran. Sumber internet yang ada pada link https://www.youtube.com/v Etica DM2 7S. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu 1. Migrasi penduduk, 2. Transportasi, 3. Lembaga sosial ekonomi, 4. Pendidikan, 5. Pekerjaan. Terima kasih. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kompetensi inti. Kompetensi inti pengetahuan. Berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti keterampilan. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. 2. Membuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Membuat kesimpulan hasil analisis mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL yang menuntun peserta didik untuk mampu mengamati, membaca, menuliskan permasalahan, menganalisis, melakukan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, serta memiliki sikap religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Ruang lingkup materi. Materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber buku IPS kelas 9 Kurtilas revisi 2018. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. 2. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN yang terdiri dari Kilang Pangkalan Brandan, Kilang Dumai atau SIP Pekding di Riau, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Kasim, Kilang Balongan, dan Kilang Cepu. Kemudian Batik Indonesia. Batik Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3. 1. Batik tulis. Merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. 2. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. 3. Batik tulis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih
Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alam. Pembagian kelompok. Peserta didik bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan arahan dari guru. Peserta didik membagi tugasnya masing-masing dalam kelompok. Jenis penilaian. Yang pertama, kehadiran atau absensi. 2. Pretest secara lisan dan klasikal. 3. Sikap dalam diskusi. 4. Penilaian diri sendiri setelah diskusi. 5. Penilaian antar teman setelah diskusi. 6. Keterampilan ketika melakukan presentasi. 7. Pengetahuan. Post-test dikerjakan secara kelompok. Soal pretest. Yang pertama, apakah ada hubungannya antara ekonomi kreatif dengan pusat keunggulan ekonomi? 2. Jika ada hubungannya, coba jelaskan alasannya. Soal pretest ini disampaikan secara lisan. Kegiatan diskusi. Setelah mengamati dan menganalisis gambar dan video pembelajaran, siswa mengisi LKPD yang dilakukan secara berkelompok. 2. Presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Kelompok yang lain menanggapi. 3. Menarik kesimpulan. 4. Penguatan oleh guru. 5. Refleksi pembelajaran. 6. Mengerjakan post-test LKPD penilaian pengetahuan. 7. Mengerjakan penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. 8. Penutup. Mengamati gambar pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa gambar tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Disajikan gambar peta lokasi kilang-kilang minyak yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Berikut gambar-gambar yang termasuk dalam pusat-pusat keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. Kedua, gambar objek wisata. 3. Gambar batik Indonesia. Selanjutnya, mengamati video pembelajaran. Sumber internet yang dapat dilihat pada link berikut. Terima kasih.